Oke, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Eh, untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 8 April tahun 2021, kita akan mengangkat tema mengenai kemana arah harga komoditas pada pertengahan bulan April. Nah, ini menjelang pertengahan bulan April, apakah harga emas, harga crude oil, kemudian harga perak mengalami penguatan atau kembali lagi dia turun, terkoreksi. Nah, seiring dengan penguatan US dollar. Nah, sebelum kita mengulas mengenai komoditas, kita left ya, kita langsung cek ke TKP, ke MetaTrader 5 GK Invest, apakah ketiga komoditas ini mengalami penguatan atau pelemahan atau sideways. Nah, kalau sideways ini kita bisa memanfaatkan fluktuasi naik turunnya harga dengan range yang terbatas. Nah, nanti kan kita cek ya. Oke, sebelumnya kita lihat untuk data ekonomi yang hari ini akan dirilis, dan ini juga bisa jadi perhatian dari Anda semuanya, para trader dari seluruh Indonesia. Untuk nanti sore, data dari Inggris, yaitu ada indeks manajer pembelian konstruksi, diperkirakan mengalami kenaikan, kemudian kebijakan moneter dari Bank Sentral Eropa nanti akan dirilis jam 18:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk data Amerika yang jadi perhatian kita melihat pergerakan harga itu nanti jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti akan dirilis klaim pengangguran. Jadi untuk minggu ini jumlah klaim analis menempatkan perkiraan untuk jumlah klaim mengalami penurunan dari minggu kemarin sekitar 719.000, untuk minggu ini diperkirakan turun ke 680.000. Jadi penurunan kurang lebih sekitar 30.000 lah ya, 29.000. Nah, 29.000. Cuman aktualnya apakah nanti benar-benar ada penurunan atau tidak? Nah, nanti akan kita cek. Oh, kok 20.000? 39.000, sorry, 39.000 jaraknya. Tapi untuk aktualnya apakah jumlah klaim ini benar-benar mengalami penurunan sesuai dengan prediksi analis atau justru malah sebaliknya? Nah, nanti kita akan cek di jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian jam 11 malam atau 23 jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 23.00 itu nanti akan dirilis, sorry bukan dirilis, pers conference ya, pers conference dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, nanti akan berpidato mengenai mungkin kebijakan ekonomi, mengenai inflasi, kemudian mengenai dampak dari apa namanya stimulus yang sudah diketok palu, paling enggak bisa meningkatkan aktivitas perekonomian di negara Amerika. Nah, itu juga perlu kita cermati. Kemudian untuk tadi malam, para pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika terus mendukung untuk bantuan moneter atau stimulus yang bulan kemarin, pertengahan bulan Maret kemarin sudah dijadikan undang-undang ya, sudah diketok palu, sudah disetujui oleh parlemen. Diharapkan stimulus ini bisa menjaga pemulihan perekonomian yang ada di tengah kondisi pandemi COVID-19, dan hal ini juga akan mendukung, paling tidak mendukung kebijakan moneter yang sudah diterapkan oleh Bank Sentral Amerika. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dari pertemuan sebelumnya, jadi menarik kesimpulan dari pertemuan bulan Maret, pertengahan bulan Maret kemarin, anggota pengambil kebijakan Bank Sentral Amerika ini tetap mempertahankan suku bunga acuan
sekitar 0% sampai 0,25%. Dan tetap, berjanji untuk mempertahankan pembelian obligasi. Nah, pembelian kecepatan sekitar bulanannya sekitar 120 miliar dolar. Jadi kemungkinan masih masih sama sih seperti, apa namanya, yang diputuskan di pertengahan bulan Maret kemarin. Nah, untuk suku bunga apa namanya, Bank Sentral Amerika nih menetapkan suku bunga mendekati 0% ini diperkirakan akan bertahan hingga 2023. Nah, tapi kita juga nggak tahu nih di tahun 2021. Nah, jadi masih ada 1 tahun lagi, 2021, kemudian tahun 2022. Nah, kita nggak tahu apakah nanti di pertengahan jalan, Fed akan menggugurkan janjinya yang semula ingin mempertahankan suku bunga hingga tahun 2023. Kita juga akan lihat, apa namanya, di tahun 2022. Nah, apakah nanti akan, berubah pikiran atau masih tetap dengan suku bunga mendekati 0%. Nah, cuman dari rapat kemarin, dari 12 anggota yang, tergabung dalam FOMC, eee, itu ada sekitar yang menyerukan ingin menaikkan suku bunga di tahun 2022. Nah, ini sangat, apa namanya, sangat menarik sekali untuk kita simak karena hal ini juga akan dampak terhadap pergerakan, apa namanya, instrumen yang ada di bursa. Kemudian juga mata uang indeks dolar pun juga akan, ikut bergerak lah ya, ikut bergerak kalau misalnya mungkin di tahun depan The Fed ternyata malah, menaikkan suku bunga. Nah itu kan itu juga, perlu kita cermati, perlu kita lihat apakah benar-benar, Bank Sentral Amerika ini memenuhi janjinya sampai 2023 atau per di tahun 2022 akan menggugurkan janjinya tersebut. Nah itu sangat menarik untuk, apa namanya, kita simak lah ya. Kemudian untuk, pers conference dari, Jerome Powell nanti akan mulai jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Nah, nanti bisa Anda cek, Anda lihat pengaruh terhadap pergerakan, instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Entah itu mata uang atau forex ataupun dari, komoditas ataupun dari saham atau indeks saham. Nah, itu juga perlu, apa namanya, kita lihat nanti jam 11 malam. Itu dari, Fed kemarin, tadi pagi ya, jam 1 dini hari tadi pagi. Kemudian kita beralih ke, apa namanya, komoditas. Nah, ini karena kita bercerita mengenai komoditas, tema kita bercerita mengenai komoditas pada edukasi siang hari ini ya, tadi malam juga dirilis data ekonomi, untuk stok minyak di Amerika. Dari versinya, Badan Informasi Energi, Amerika. Itu menunjukkan penurunan yang, tidak terduga nih, sekitar 3,522 juta barel dibandingkan penurunan, sebelumnya ya, dari perkiraan lah ya, dari perkiraan analis itu sekitar 1.436.000, barel, tapi malah lebih, turun lagi. Dari, data bulan apa namanya, minggu kemarin itu cuman sekitar 876.000 untuk yang minggu kemarin. Sedangkan untuk versinya, API itu kemarin pagi rilis itu menunjukkan adanya penurunan sekitar 2.618.000, barel. Nah, itu penurunan yang juga lumayan banyak, tapi masih banyak versinya IA, nah seperti itu. Dari data AI ini ada beberapa instrumen, dalam, kilang minyak itu ya, salah BBM, jenis-jenis apa namanya, premium atau pertalite lah ya, bensin lah ya, jenis bensin itu mengalami kenaikan sekitar 4 juta. Nah, sekitar 4.044.000. Dari perkiraan analis cuman 221.000. Nah, hal ini, eee, mengakibatkan harga crude oil juga masih belum beranjak naik nih. Nah, paling
masih dalam kisaran ranging lah ya, ranging untuk crude oil itu area 61 sampai di 5,58. Sekarang running masih di 34 dolar per barel. Nah, jadi masih tetap dalam bentuk range karena ternyata stok minyak di Amerika memang mengalami penurunan, tapi dari instrumen lainnya yaitu untuk yang Pertalite sama premium ternyata mengalami kenaikan yang cukup apa ya, cukup signifikan lah ya. Kenaikannya sangat 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 tinggi sekali. Jadi membuat harga minyak sempat tertekan untuk tadi malam dan hari ini. Ya, tertekan tipis lah ya, seperti itu. Kemudian untuk stok minyak secara global juga mengalami peningkatan nih. Nah, karena kemarin mulai awal April, Maret lah ya, Maret sudah berjalan. Untuk negara Rusia dilaporkan juga sudah meningkatkan produksi minyak. Nah, jadi membuat harga minyak pun juga naiknya untuk menuju ke level 70 nih. Nah kan, karena di saat yang bersamaan juga Rusia yang merupakan dari sekian banyak negara yang paling besar juga sih ya, paling besar penghasil minyak terbesar, kemudian minyak terbesar itu justru meningkatkan produksi. Kemudian disusul dengan negara-negara dari Timur Tengah, pasokan dari Iran pun juga ikut mengalami kenaikan. Nah, mengalami kenaikan. Jadi negara-negara Timur Tengah pun juga mulai memacu atau meningkatkan produksinya karena ingin menjual minyak, ke minyak sudah mulai naik atau sudah paling nggak sudah di atas level 60-an lah ya, seperti itu. Jadi mereka ingin memanfaatkan atau memanfaatkan harga minyak tinggi dan mereka ingin menjualnya dengan harga tinggi. Nah, seperti itu. Itu dari segi crude oil. Nah, kemudian untuk apa namanya, persediaan stoknya juga meningkat ya, jadi meningkat, kemudian Iran pun juga, menambah produksi karena mereka juga ingin menghidupkan kembali kesepakatan nuklir dengan Amerika. Nah, ini cukup menarik sekali. Nah, itu kan cukup menarik sekali bahwa, Iran pun juga ingin ingin sanksinya yang selama ini dijatuhkan oleh Amerika ke Iran ingin segera dicabut. Mereka ingin melakukan kerjasama kesepakatan nuklir lagi dengan negara Amerika. Kemarin kan ketika presiden yang Donald Trump kemarin masa jabatan Donald Trump sempat terjadi ketegangan antara Amerika dengan Iran. Nah, untuk yang presiden baru ini, Biden ini diharapkan juga negara Iran bisa kembali lagi berdamai lah ya, berdamai lagi dengan Amerika dan mulai melakukan kesepakatan atau kerjasama nuklir dengan Amerika dan berharap juga sanksinya dicabut. Nah, itu sangat menarik sekali untuk kita simak karena berpengaruh juga terhadap tidak hanya di crude oil, tapi berpengaruh terhadap komoditas lain yaitu emas. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk gambaran fundamental seperti itu untuk dari segi komoditas, kemudian dari segi Fed sendiri yang berpengaruh terhadap indeks dolar karena indeks dolar ini pun juga memberikan pengaruh terhadap pergerakan harga komoditas. Emas juga berpengaruh, perak, kemudian ada crude oil. Kemudian untuk dari segi currency strength meter itu untuk siang ini US dollar mengalami pelemahan, cuman ada di strip 1 ya. Sedangkan mengalami penguatannya itu untuk pound sterling sama Aussie. Ini Aussie lagi sedikit ada penguatan di pembukaan sesi Eropa ya. Untuk siang ini sesi Eropa sudah mulai buka. Oke, itu mengenai fundamental. Kita langsung cek ke MetaTrader 5, kita lihat pergerakan 3 komoditas karena kita membahas mengenai komoditas, sedangkan komoditas yang ada di GK Invest untuk produknya itu ada 3 jenis, yaitu ada emas, crude oil, kemudian ada perak. Nah, untuk yang perak ini biasanya jarang orang melirik nih. Nah, siapa tahu nih ini ada peluang di perak bisa kita manfaatkan. Nah, nanti kita langsung cek ke TKP, saya
Saya share dulu ya untuk MetaTrader 5-nya. Oke, sebentar. Oke, bagi Anda yang barusan gabung di Semarang, selamat datang. Kita siang ini membahas mengenai apa namanya, komoditas. Oke, sebentar saya cek ke MetaTrader 5. Oke, kita membahas 3 jenis ya. Mungkin kalau misalnya Anda mau tanya ke mata uang juga bolehlah ya, silahkan tidak menurut kemudian nanti kita akan juga apa namanya, kalau ada yang bertanya mengenai kok mata uang, entah itu apa namanya, euro atau pound sterling. Nah, nanti akan kita lihat, kita petakan, kita lihat gerakannya apakah uh, apa dari komoditas ini memang bukan komoditas mata uang memberikan peluang atau tidak untuk siang hari ini. Nah, tapi kita fokus kita ke komoditas dulu nih. Baik, untuk uh, emas, harga emas. Nah, ini harga emas ini juga lagi naik ya, menguat siang ini menjelang sesi perdagangan Eropa Open jam 2 siang, sudah open market di sesi perdagangan Eropa. Harga emas sekarang terpantau 1744 eh untuk siang ini. Nah, kita lihat dari bentuk pembentukan pattern. Ini kalau saya cek untuk batas atas seperti ini. Nah, kita lihat ya. Di sini ada 30 berapa nih? 56 ya. Mari saya geser dulu. Oke. Ini akan jadi resisten. Nah, resisten yang saya rasa cukup kuat sih. Mungkin kita bisa ambil posisi sell menjelang 55 lah ya. Apakah mungkin 53 atau 54? Nah, kita bisa sell. Untuk area sell dalam batasan ini. Jadi antara saya pakai time frame 4 jam ya. Kita lihat satu sih sama aja sih ya. Cuma sedikit kurang jelas. Oke, untuk yang 4 jam eh dalam bentuk range seperti ini. Apa namanya? Untuk yang di emas mungkin ini oh ya, dia udah nggak apa kelihatan. Sekali lagi naik. Nah, kemudian kita juga perlu lihat nih, ada beberapa top ya, ada beberapa top di sana. Nah, saat ini di level 45 sampai 46. Nah, seperti ini. Ada beberapa top. Ini kalau misalnya ini breakout, potensi menuju ke 50 sampai ke 55 pun juga cukup cukup terbuka lah ya, kalau saya cek seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dia breakout ke sini, kemudian kalau misalnya saya kasih warna merah lah ya. Kita lihat beberapa pattern, kemudian pembentukan chart buyer dan seller, kemudian akan seperti ini, naik, kemungkinan dia akan sedikit terkoreksi. Nah, cuman kalau misalnya kita untuk konferen Gubernur Bank Sentral Amerika jika bernada hawkish, nah paling nggak akan terkoreksi untuk harga Dimas kembali jatuh ke 45. Tapi kalau misalnya dia nih naik, nah dia akan mencoba ke sini nih. Jadi kita juga perlu perlu waspada juga sih ya. Kita perlu cek juga kalau misalnya harga bergerak naik, nah seperti ini. Jadi paling enggak kalau misalnya kita mau sell mendekati level 55 ya sekitar 53, 54 lah ya. Dengan batas stop loss di 60, take profit kita bisa ngambil ke 45. Oke, bisa saya area sell, saya tulis ya. Area sell kisaran 17 antara 53 lah ya, 53 sampai 52 sampai 1755. Terus SL plus 60, kemudian target
ke 17, kisaran 17.45 lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Sekarang kalau saya lihat trennya sih masih, apa namanya, naik lah ya. Kita mencoba tes untuk ke atas. Nah, cuman kalau misalnya nih, saatnya kalau dia tidak bisa turun, tidak bisa, apa namanya, naik sampai ke 53-an ya, 52 sampai 55. Ini kalau misalnya turun pun juga terbatas untuk area buy-nya pun. Nih kita lihat untuk yang di sini, level sini. Itu area di 33. Resisten ini. Nah, daerah sini ya, 33 lah ya. Untuk sell, untuk buy ya. Untuk buy 33 sama bawahnya ada sekitar 28 itu cukup kuat sekali karena masuk Fibonacci 61,8% bulanan. Ini cukup cukup strong sekali untuk menahan laju, kalau misalnya dia down, kalau misalnya turun. Nah, jadi 28 ini termasuk kunci, 27 sampai 28. Termasuk area kunci di sini. Ini saya kasih warna apa ya? Nah, itu gini. Nah, ini area kunci di 17.28. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa, uh, ngambil masih masih dalam range ya. Area buy antara 17.33 sampai 17.28. Sell 17.21. Untuk target kembali lagi ke 17.40 sampai 17.44. Nah, ini untuk area buy-nya kisaran ini ya. Taruh mana nih? Taruh sini lah ya. Jadi pas untuk yang di low terendah hari ini ya. Hari ini terendahnya 17.32.97. Untuk area, apa namanya, buy sama sell ini. Saya kasih ke sini. Ya, jadi kemungkinan, naik pun juga cukup, terbuka sekali kalau misalnya breakout di beberapa bottom nih. Ini bottomnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin angka 6. Ini kalau misalnya dia breakout ya potensi untuk ke 50-an cukup, terbuka sekali. 17.50 ya, 17.50. Nah, cuman kita mau cari pembalikan arah ya. Area sell di kisaran 17.52 sampai 17.55, stop loss di 17.60. Nah, untuk area area apa namanya? Area sell. Oke, itu, untuk emas. Jadi masih mencoba untuk, apa namanya, naik. Oke, kita lihat. Oke, kita cek untuk yang di emas ini sudah ya, area buy-nya antara 17.33 sampai 17.28, SLC 17.21. Kalau mungkin SL-nya terlalu panjang ya bisa ke 23 nih di level inilah. Itu SL-nya ini 21 masanya pas di support ini sih, ada beberapa bottom ya. Apa namanya, untuk menahan laju kembali lagi dia turun. Kalau break 21 ya bisa turunnya juga lumayan banyak. Ya, sekitar 17.22 atau 17.21 lah untuk SL, untuk stop loss. Itu untuk area kalau buy. Kalau sell, di kisaran 17.52 sampai 17.55. Stop di 17.60. Target ya di 17.45-an. Karena kita juga perlu cek untuk klaim pengangguran nanti malam itu, prediksi analis menempatkan
penurunan untuk klaim. Jadi kalau klaimnya turun ya paling enggak kan mengurangi pengangguran. Kalau mengurangi pengangguran jadi efek ke mata uang berarti penguatan untuk mata uang atau bagus untuk US dollar. Nah, gitu. Jadi kalau ya bagus US dollarnya menguat ya berarti emasnya kemungkinan terkoreksi lagi turun. Nah, tapi di tengah koreksi turunnya pun juga nanti akan kita lihat untuk komentar atau press conference dari Bank Sentral, Gubernur Bank Sentral Amerika nanti malam jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. 23 ya jam 23.00 WIB. Nanti Anda cek untuk pergerakan di emas. Oke, untuk emas sudah kita lihat range harian untuk hari ini. Kemudian kita lihat ke komoditas yang lainnya yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Itu ada di WTI, crude oil. Untuk crude oil kita lihat karena apa namanya ada penurunan untuk apa stok apa kenaikan untuk stok minyak, penambahan stok minyak khususnya di premium sama Pertalite yang ada di Amerika, bensin lah ya, bensin di Amerika mengalami kenaikan. Nah, kemungkinan crude oil pun juga sedikit ada koreksi nih. Ini kalau kita lihat secara patternnya ya. Sebentar. Saya pakai H4 paling enggak area ini sih kita bisa sell lah ya. Sell now. Kita bisa sell di sini, kemudian stopnya kita pakai yang di sini lah ya, tipis lah. Ini karena dari pembentukan pattern, kita cek ini. Ini bentuknya seperti ini. Kalau kita tarik garis membentuk segitiga triangle ya. Nah, seperti ini. Untuk level 60. Area sell ya. Apa? Ini berikut atas, cuman di atasnya ini ada beberapa top nih. Nah, jadi kita pasang stop loss kalau dia breakout apa namanya? Breakout yang di atasnya. Nah, sebentar saya paskan dulu. Pas bodinya ya. Nah, ini. Jadi kita bisa sell mungkin kalau misalnya mendekati 50 lah, 59.50-an lah ya. Sell stop loss di 60. Breakout, nah kita bisa apa namanya? Switch. Nah, jadi untuk crude oil area sell terus ya. 59.50 untuk area sell. Kemudian SL-nya kita pakai ke psikologis lah ya. 60.00. Kemudian target di 5870-an. 8.70. Mungkin kita nunggu naik sedikit. Ini sebenarnya sudah area sell di sini 60-an. Sorry, 50 ya. Nah, area sinilah. Ini jadi bentukan pattern. Kita tarik Fibonacci pun juga. Nah, stopnya pasti psikologis. Ini kan ya. Ini kita pakai main pendek lah. Main bentuk range. Nah, seperti ini. Jadi karena stok minyak di Amerika masih bertambah, bertambah untuk yang bensin ya. Iran sama Rusia pun juga sudah mulai meningkatkan produksi di bulan ini. Nah, paling nggak akan sedikit menekan pergerakan crude oil. Wah, ini crude oil turun dulu nih. Ini tertinggi 48 ya. Hede, kurang 2 poin. 50 nggak nyampe. 50 nggak nyampe, cuma sampai 48, drop lagi ke 5927. Aduh, nggak nyampe.
Ini ya berarti ya. Oke, crude masih turun paling enggak mencoba ke bawah lagi di kisaran 58,70-an sampai 58,50. Nah, ini kalau breakout trendline ini ya apa trendline untuk triangle ini ya kemungkinan sih malah semakin semakin dalam lah ya. Nah, penurunannya paling enggak mencoba ke psikologis 58,00. Oke, seperti itu untuk yang di eh untuk yang di crude oil ya. Crude oil, kemudian kita cek yang di komoditas lainnya di XAU. Nah, ini siapa tahu Anda tertarik untuk di silver nih. Nah, untuk di silver sendiri, nah ini perlu Anda cek juga sih ya, siapa tahu Anda tertarik ke silver karena silver ini pun juga atau XAG sorry bukan XAU, XAG. XAG untuk saat ini kalau saya lihat untuk apa namanya posisi sell ya, ini posisi sell sih eh, di level 50-an ini. Nah, jadi untuk XAG ini per poinnya, nah perlu Anda cek juga sih ya. XAG atau perak atau silver ini di belakang koma ada 3 angka, ada 3 angka. Angka yang terakhir, angka yang ketiga, 1, 2, 3 ya, angka yang terakhir atau yang paling kecil, kalau kita lihat di sini, itu yang kanan sendiri, yang paling kanan sendiri, itu kalau naik dari harga 0 ke 1, kalau misalnya kita buy nih, kita asumsikan buy berapa ya 0,1 ya. Kalau 0,1 lot, nah 0,1 lot dari harga 0 yang paling kanan sendiri naik ke 1 atau 1 pip lah ya, kita bilang 1 pip. 1 pip atau 1 poin itu nilainya $0,5. Nah, karena kontrak SAG ini 5.000 troy on. Tinggi sekali. Nah, ini kelihatan di sini ya. Kalau satu lot ya. Nah, kalau XAU kan 100 nih, satu lotnya 100 troy on. Nah, kalau XAG itu sedikit besar, lumayan tinggi, 5.000. Jadi per poin yang paling belakang itu ada nilainya. Kalau 0,1 lot berarti nilainya 0,5. Kalau digit yang kedua, digit kedua itu yang 38 nih ya. 38 sama 28. Kalau yang kiri 28, kalau yang kanan itu 32. Nah, katakanlah yang 32 nih. 32 kalau naik ke 33 itu untuk 1 pip ya kita buy misalnya 0,1 lot. Itu nilainya $5 gitu. $5 ya. Kalau misalnya yang bergerak desimal yang ketiga ke yang pertama yang angka 3 ini 25 poin misalnya yang buy nih 25,32 kan 324 25,3. Nah, yang angka 3 itu kalau dia bergerak dari 3 ke 4, dari 32 ke 33 lah ya, 33, 320 ke 330. Nah, dari 320 ke 330 yang komanya yang buy. 25,320 naik ke 25,300. Oh, tadi sudah ya, 330 itu nilainya $5 kalau satu lot. Sorry, kalau 0,5 lot, kita pakai lot yang paling kecil, 0,5 lot. Ada $5 dari 32 ke 33. Kalau dari 32 ke 42, kalau kita 0,1 lot buy ini, itu nilainya $50. Kalau 25 ke 24, 25 ke 26 kita buy, itu nilainya $500. Jadi untuk yang desimal XAG itu lebih besar daripada emas. Nah, emas kan levelnya kan di sini nih. Nah, mungkin Anda sudah tahu lah ya. 1745 nih, kita nggak usah lihat koma lah ya. Yang gampang hitungannya. 1746 naik ke 1747. Kalau kita 0,1, nah itu berarti nilainya $10. Betul ya, $10 ya, 0,1 lot ya. Kalau kita 1 lot ya berarti $100.
Dari 46 ke 47 naik buy misalnya. Tapi kalau di SHG dari 25 yang paling gede ini 25 ke 25 ke 26 lah ya, sorry. 25 ke 26. 25 ke 26 itu nilainya setiap kita transaksi 0,1 lot itu nilainya adalah $500. Wow, tinggi sekali, tinggi sekali. Oke, harga naik nih. Emasnya naik. Sepertinya menjemput ke 50-an. Nah, 47 sekarang ya. Jadi proyeksi masih naik, paling enggak mencoba untuk ke 50 karena di antara 46 sampai 48 ini sudah tidak ada, kalau saya cek ini ya, saya cek ke sini tidak ada ini ya, apa namanya, penahannya nih double top, beberapa top ini. Nah, ini breakout ini dia. Breakout ya kita paling enggak bisa open buy sih ya. Ini kemungkinan akan ke 50 sampai 52. Mungkin kita bisa ngambil sell di 52 sampai 55 lah ya, area 52 sampai 55. Seperti itu. Nah, ini mencoba untuk naik melewati beberapa top. Brigai. Nah, ini itu juga crude oilnya juga mendekati 50. XAG. Nah, gitu ya XAG. Kita kembali lagi ke XAG untuk perak. Nah, silver jadi 25 ke 26 kita ngambil 0,1 lot itu nilainya $500. Wow, tinggi sekali. Nah, tapi di tengah tingginya harga XAG kita bisa ngambil peluang juga nih, kita lihat analisanya. Untuk XAG sendiri ini untuk area apa namanya? Sell ya. Area sell kita bisa ambil sell tuh di antara ini nih. 25 25.50. Ini ada beberapa top ini di sini. Paling nggak sudah mencoba dilewati breakout naik. Nah, sekarang mencoba ke sini nih. Nah, pertengahan inilah ya. Di sini. Jadi ini ada naik, turun. Naik sini dikit. Kemudian ini ada penurunannya lagi sini. Kurang lebihnya ritmenya. Nah, ini paling nggak ke sini lah ya. Nah, mencoba ke sini. Kita bisa ambil posisi sell. Tapi masih jauh nih, 80-an. 25.80 area sell. Lagi area 25.800 ya. 3 angka di belakang koma masalahnya. Area sell 5.800, SL-nya karena per dari 800 ke 500, 800 ke 900 itu nilainya $50. Berarti kita pakai ke 26 lah ya. 26.00. $100 tuh, lumayan. Target. Nah, untuk target paling enggak akan kembali lagi ke level sini nih. Level ke sebentar ini berapa nih? 25.50 ya. 25.450. Nah, enggak ke area ini lagi lah. Mau coba ke sini. 40-an ya, kita ngambil 45 lah ya. Nah, ini. Ini paling enggak mencoba ke sini lagi. Nah, SAG 25.80. Mungkin kita bisa ngambil limit lah ya. Pending order. Sell limit 0,1. Banyak 0,1 lot. Ini 25.800, stop loss di 26. 26 terus $200 itu. Bukan $200. Per 1 poin nilainya tadi 50 ya, $100. Sorry, $100. Ini ke 45. Nah, seperti ini untuk SAG. Kemudian untuk yang di crude oil ini juga belum saya pasang. Kita pasang dulu.
Sell limit ya. Sell limit 0,1 lot lah ya. 50. Sell-nya di 60. 58. Sorry. 58 70. Sorry, stop, stop. Nah, ini. Udah kepasang. Nah, untuk yang di emas kita juga pasang sell limitnya sih ya. Sell limitnya sih masih jauh. Sell limit ke 53 lah ya, tengah-tengah. Nah, di 60. Kemudian take profitnya di 45. 1 lot. Oke, sudah kita pasang nih beberapa crude oil, SAG, sama SAU. Nah, udah kepasang semuanya. Ini untuk yang di emas, kemungkinan mencoba ke 50. Crude oil juga kemungkinan akan mencoba ke sini, 59,50. Paling enggak untuk ada rebound naik dulu. Karena untuk parameter currency strength meter untuk siang ini, kemungkinan ada pembalikan lah ya. Sama Aussie. Nah, itu. Ini untuk yang SAG. 25.800, SLK 26.00, target 25.450. Nah, untuk gambaran yang sedikit apa namanya, biasanya emas di emas untuk sedikit panjang. Ini yang kemarin kalau kita lihat harian ya. Bentar, saya ganti hitam putih. Ininya juga. Nah, gambaran emas untuk yang ini kan ada double top nih ya. Sorry, double bottom. Nah, ini nih. Double bottom, terus ini juga ada jadi masih dalam bentuk ranging. Nah, ini. Sini gini. Aduh. Enggak nyetak. Nah, gini ya. Kita ikutkan speknya, kita ikutan ya. Nah, kurang lebih gini. Untuk jarak kita atur. Nah, target paling enggak ke area ini. Ini jatuhnya di 18. Nah, ini membentuk double bottom. Nah, double bottom cuman belum breakout. Nah, itu belum breakout. Kalau misalnya breakout, ini levelnya di 17.55. Tapi juga lihat posisi close-nya ya nih untuk para trader. Jadi kalau secara teori biasanya kalau close-nya di atasnya 17.55 secara teori nih. Kita bicara secara teori. Kemungkinan targetnya kemungkinan dia naik, sinyal bullish maksudnya, breakout, sinyal bullish, close-nya di atas 17.55. Jadi konfirmasi untuk harga naik. Nah, seperti itu. Kemarin harga naik di sekitar 17.55 karena untuk sering indeks kayak ini dolar juga sudah apa namanya mulai melemah, cuma satu balok di merah untuk sesi siang ini. Nah, kalau misalnya mencoba naik, tapi kita juga membatasi nih, kita bisa sell dulu sih ya, kita cari penurunan. Nah, harga kan nggak mungkin lempeng terus naik terus kan, nah pasti naik turun. Nah, naik turunnya itulah yang nanti kita bisa manfaatkan untuk ngambil posisi sell di area 17.52 sampai 17.55. Kasih stop loss jangan lupa 17.60.
nggak usah banyak karena kalau ini breakout ini konfirmasi untuk chart, harian, terus di atasnya 1755, nah kemungkinan akan, naik menuju ke 1800-an. Secara teori nih, kita bicara secara teori berdasarkan pattern double bottom, gitu. Ini ada double bottom. Nah, tulisannya kecil banget. Mana tadi? Nah, ini ya, double bottom lah ya. Nah, agak ke atas. Kalau ke bawah ini di 16.77 ya, 16.76 sama 16.77. Nah, ini nih, double bottomnya cukup kuat sekali kemarin. 16.76 di sini, terus di sini 16.77. Ini saya pakai chart harian. Jadi untuk pertengahan April, mungkin sorry ya, pertengahan bulan April ini ya, kemungkinan Mas masih bergerak range, dia mencoba untuk naik level nih. Jadi ada level range ya 17.55 sampai 16.776. Kalau dia breakout ganti level. Nah, seperti ini. Kalau kita tarik lurus seperti ini hampir di level sebelumnya nih, ya kan? Tadi kayak bentuk trap-trap kalau yang di XAU tuh pergerakannya seperti itu. Oke, itu gambaran mengenai komoditas pada edukasi siang ini. Apa? Untuk emas kemungkinan masih ranging asalkan dia harus melewati 17.55. Untuk crude oil itu masih juga dalam bentuk terbatas 61 sampai 58. Kemudian XAG kemungkinan juga naik pun juga cukup terbuka, tapi di tengah kenaikan pun itu namanya market juga volatile lah ya, naik turun lah. Nah, itu kita bisa manfaatkan area sell. Yang penting kita lihat batas resistennya di mana. Nah, itu bisa kita gunakan untuk seperti inilah ya. Nah, kita bisa gunakan batas-batas resisten untuk kita ngambil market ini berbalik arah, seperti itu. Oke, saya rasa, cukup ya untuk hari ini, untuk edukasi pada siang ini mengenai komoditas, ada emas, ada crude oil, sama ada, perak, XAG. Nah, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda semuanya untuk siang hari ini yang mungkin lagi transaksi emas, lagi transaksi, crude oil. Crude oil juga masih TikTok 58 sampai 61. Kemudian untuk SAG pun juga masih di level 25. Jadi kisaran 24 sorry 24 ya, 24 sampai di 27, dia masih di area level itu. Oke, kalau tidak ada yang, saya rasa cukuplah ya untuk edukasi, tidak ada yang tanyakan. Mudah-mudahan juga jelas apa penjelasan yang saya sampaikan dan bermanfaat bagi Anda semuanya. Baik, saya rasa cukup, mudah-mudahan juga teman-teman nanti yang barusan masuk, yang barusan join, bisa lihat rekamannya di, YouTube, di channel GK Invest, Semarang. Nah, nanti jangan lupa di-like sama di-subscribe. Kemudian kita juga punya channel IG GK Invest Semarang, kemudian kita juga, punya apa namanya, Facebook juga ada. Nah, ini bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkini atau terupdate mengenai GK Invest Semarang bisa, lihat atau like di setiap kita memberikan apa namanya, memberikan update update news ya, update news di IG, Instagram, atau di Facebook, ataupun di YouTube. Nah, itu media sosial bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan, apa namanya, edukasi. Nah, mendapatkan edukasi dari GK Invest, Semarang. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk edukasi pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 8 April
2021. Bagi Anda yang belum yang ingin mencoba demo akun MetaTrader 5 GK Invest, silakan menghubungi tim sales atau tim marketing dari GK Invest cabang Semarang untuk mencoba MetaTrader 5. Kalau misalnya Anda sudah nyaman, sudah oke dengan MetaTrader 5, ya segera bikin untuk real akun, bisa menghubungi tim sales GK Invest Semarang. Nanti Anda akan dapatkan banyak layanan di sini. Nah, selain edukasi gratis, online offline, kita juga ada live trading. Nah, live trading eh, hari Selasa, kemudian Rabu malam, Selasanya siang jam 2, kemudian Rabu malam jam 7 malam, kemudian ada Jumat malam jam 7 malam. Nah, kita juga ada lagi draw nih bagi Anda yang apa namanya, juga ada apa namanya, undian hadiah yang lainnya. Bisa menghubungi tim sales GK Invest Semarang untuk mendapatkan layanan edukasi dari GK Invest Cabang Semarang. Oke, saya Rudi Oktianto, mohon pamit dari hadapan Anda semuanya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk besok malam kita ada live trade. Bisa menghubungi tim sales untuk mendapatkan link supaya ikut live trade di Klik Meeting maupun di YouTube. Tetap jaga kesehatan, apa namanya, untuk diri kita sendiri dan kesehatan untuk keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, selamat sore, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.